Yang saya lihat, saya amati di dalam rapat-rapat perumdam, rapat-rapat tinjauan manajemen, bahkan ketika saya juga berkoordinasi dengan unsur pemerintah kabupaten, saya memang tidak pernah melihat beliau itu ada di ruangannya. Kalau menurut LH ada disharmoni, itu benar nggak sebenarnya? Apakah sebetulnya ada konflik antara pribadi Pak Luki dengan Bu Nina? Saya juga nggak tahu. Ada nggak upaya dari luar mendowngrade bupati? Ada media yang menggoreng kursi Wabub digantikan oleh Dirut PDM. Apakah memang ada semacam niatan untuk juga ikut kontestasi di 24 nanti, Pak Dirut ini? Akhir-akhir ini, Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, dan juga memang seorang public figure atau artis, mengklaim dirinya bahwa ada disharmoni dengan Bupati Indramayu. Bahkan beliau curhat kemana-mana, mulai dari membuat surat terbuka, menantang 50 anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Bahkan terakhir beliau show di salah satu stasiun TV nasional bahwa curhat gitu tentang status dirinya. Bahkan dia mengatakan bahwa dirinya siap dipecat kalau dia melanggar aturan-aturan dia sebagai wakil Bupati Indramayu. Nah, sempat beberapa orang disentil lah oleh beliau. Salah satunya adalah Direktur PDAM Indramayu. Menurut Luki Hakim, Pak Direktur PDAM Indramayu ini sering menggantikan posisi dirinya dalam kegiatan-kegiatan Kabupaten Indramayu. Bahkan, apakah pernyataan dari Luki Hakim ini tanda kutip iri terhadap dia tidak pernah didelegasikan dan lain sebagainya, atau seperti apa? Apakah benar antara bupati dan wakil bupati ini ada disharmoni, baik itu secara personal, secara kelembagaan, ataupun secara tugas masing-masing antara bupati dan wakil bupati? Kita hadirkan narasumber utama yang pernah disentil oleh Luki Hakim, yaitu Dirut PDAM Indramayu, Bapak Adi Setiawan. Selamat datang Pak Adi. Selamat datang di Alma Corner. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kita langsung saja Pak Adi, terkait dengan ini viral juga kemarin itu, Luki Hakim waktu di stasiun televisi nasional salah satunya menyebut nama Anda gitu, Pak Adi. Pak Adi ini disebut-sebut sering menggantikan atau mendelegasikan, bahkan diklaim bahwa sering menggantikan posisinya wakil bupati. Nah, ini barangkali perlu dijelaskan ke masyarakat, Pak De. Iya. Mungkin gimana tuh? Tapi sebelum ke situ mungkin saya pengen minta lah kesibukan akhir-akhir ini apa saja sih Pak De selain menjadi Dirut PDAM gitu. Iya. Sekilas saja. Kalau kesibukan ya sebetulnya kita fokus lah, karena tugas fungsi utama saya sebagai Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu atau PDAM Indramayu, ya kita fokus di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah melalui BUMD, ya BUMD Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan untuk menjadi operator, ya operator dan provider pelayanan air bersih bagi masyarakat Indramayu atau pelanggan Perumdam Tirta Dharma Ayu. Jadi kita masih tetap fokus hal-hal di situ. Adapun memang ada tugas-tugas kemasyarakatan lainnya seperti sesuai dengan hobi saya sepak bola sebagai ketua ASKAP, kemudian juga tugas-tugas karena saya kader Nahdlatul Ulama, mulai saya di Jawa Tengah, dulu di PDAM Gerobokan, PDAM Jember, NU Jawa Tengah, ya karena memang basisnya saya kader NU, ya secara kemasyarakatan saya kira tidak ada salahnya saya aktif di beberapa kegiatan NU. Berarti Erick Thohirnya Indramayu lagi. Cuman ya kita tetap
pada fokus utama adalah Direktur PDAM. Tugas-tugas yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain yang jelas tidak mengganggu dan tidak bertabrakan dengan tupoksi PDAM, karena saya digaji masyarakat Indramayu melalui BUMD ini untuk PDAM. Justru malah memperkuat posisi agensi yang ada di PDAM. Oh, baik Pak De. Itu kesibukannya masih konsisten lah ya, sesuai dengan tupoksinya. Mungkin itu terkait dengan ucapannya atau omongannya Pak Wakil Bupati Indramayu, itu gimana Pak De? Ya, jadi yang pertama tentunya saya akan meluruskan ya. Jadi informasi ataupun statement itu menurut saya kurang tepat lah kalau dianggap saya mengambil perannya Wabu, karena ini sudah dua lembaga yang berbeda. Artinya saya berada pada lembaga BUMD, yang mana BUMD itu adalah perusahaan dengan status kekayaan daerah yang terpisahkan. Jadi ini di luar daripada OPD maupun di luar daripada dinas. Tetapi saya memiliki, PDAM itu memiliki kuasa pemilik modal, yaitu Bupati. Ya, jadi saya itu langsung bawahan daripada Bupati selaku kuasa pemilik modal. Jadi kalau ada anggapan statement bahwa saya merebut proporsi wakil bupati, ya itu saya kira sesuatu yang tidak linier lah, kurang tepat, karena memang kita berbeda entitas. Ya, entitas kita adalah entitas BUMD. BUMD itu kekayaan daerah yang terpisahkan, asetnya terpisahkan, pengelolaannya terpisahkan. Dan tugas dari BUMD itu sudah jelas, hanya memberikan pelayanan publik dan menghasilkan PAD itu. Jadi selama dua tugas itu saya lakukan, ya saya kira tidak bertabrakan dengan apa yang menjadi tupoksi saya. Ya, tapi kemarin kan LH menyebut Pak Dirut PDAM katanya sering mewakili, mendidelegasikan oleh Bupati, misalnya di rapat paripurna DPRD mungkin pernah nggak Pak hadir gitu untuk mewakili wakil Bupati gitu? Ya, jadi kalau misalkan ditugaskan langsung untuk mewakili di kegiatan-kegiatan yang resmi, kegiatan-kegiatan formal dalam urusan kepemerintahan, tentu tidak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Apalagi sampai di sidang paripurna kok mewakili bupati, ya itu hal yang tidak pernah dilakukan, dan saya tak yakin Ibu Bupati pun tahu. Nah, kalaupun saya hadir di paripurna ya karena memang saya undangan sebagai Direktur PDAM gitu kan, bukan sebagai wakil daripada pemerintah kabupaten. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk memposisikan tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan internal pemerintah daerah. Jadi saya kembali aja, dasar kita adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, khususnya di sana di pasal 63, 64, 65 itu diatur betul tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, termasuk di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah itu, kenapa sih ada BUMD, ada PDAM? Ya, di pasal 8 itu sudah jelas bahwa tugas daripada pemerintah daerah itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah tugas terkait dengan kewenangan absolut, itu merupakan tugas dari pemerintah pusat. Ya, urusan-urusan pemerintahan yang bersifat absolut seperti fiskal, moneter, kemudian pertahanan keamanan, agama, itu ada tugas pemerintah pusat. Bisa tidak dilakukan pemerintah daerah? Bisa, asalkan ada tugas dekonsentrasi atau pembantuan. Kemudian yang kedua adalah tugas yang terkaitan dengan urusan-urusan yang konkuren, pilihan. Nah, urusan yang konkuren ini adalah pilihan yang wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak wajib. Ya, yang wajib dan tidak wajib. Yang wajib itu terkait dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar. Nah, yang konkuren wajib terkait pelayanan dasar diantaranya adalah air minum. Nah, sehingga sebetulnya penyediaan air minum di Kabupaten Indramayu itu mutlak menjadi tugas dan kewenangan daripada pemerintah daerah, karena ini urusan konkuren tapi wajib mengikat terkait pelayanan dasar. Nah, karena tugas daripada pemerintah daerah itu untuk memporsikan, kan tidak semuanya bisa diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.
makalah dibentuk diantaranya BUMD. Nah, tapi BUMD PDAM ini juga tidak satu-satunya menjadi operator yang harus melayani air minum. Pemerintah daerah bisa saja membentuk badan usaha swasta, mendorong badan usaha swasta bisa. Pemerintah daerah membentuknya badan layanan umum BLU bisa, membentuknya UPTD bisa. Nah, jadi ini pilihan saja. Nah, di Indramayu ada PDAM Indramayu. Demikian pula di pemerintah desa ada Pamsimas, ada BUMDes, boleh-boleh saja. Nah, sedangkan di pasal 64-65 sudah jelas bahwa bupati dapat dibantu oleh wakil bupati atau kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Nah, wakil kepala daerah ini tugasnya adalah membantu kepala daerah. Nah, kata membantu kepala daerah otomatis harus ada pelimpahan mandat. Dan seperti itu ya. Jadi salah apabila kepala daerah itu memberikan mandat kepada wakil bupati. Ya, orang yang memang tidak ada di dalam aturan itu. Jelas tidak mungkin bupati selaku kepala daerah memberikan mandat kepada Dirut PDAM untuk hadir di paripurna, itu jelas tidak mungkin. Ya, jadi memberikan mandat kepada ya unsur perangkat daerah termasuk wakil kepala daerah itu. Sekda misalnya. Ya, misalkan sekda. Nah, kalaupun misalkan kenapa kok tidak diberikan kepada wakil kepala daerah, lah itu bukan domainnya saya selaku BUMD, itu domainnya kepala daerah, begitu. Jadi ini yang harus kami luruskan bahwa kami berbeda dengan wakil kepala daerah. Kami itu BUMD, BUMD entitas yang terpisahkan. LH kan ngomong nih Pak De ya, bahwa ya secara personal tidak ada masalah dengan bupati. Dia curhatnya gitulah dia. Tapi secara kelembagaan gitu katanya ada semacam disharmoni. Nah, ini mungkin bisa barangkali nih kalau misalkan Pak De melihat bahwa yang dimaksud disharmoni secara kelembagaan antara bupati, wakil bupati dan DPRD mungkin juga ada kaitannya dengan Pak De sebagai dirut salah satu BUMD. Ini maksudnya disharmoni yang seperti apa yang dimaksud LH ini? Ya, saya tidak begitu memahami dan tidak ingin masuk di ranah sana ya, karena itu memang domain segitiga atau domain trias politika antara eksekutif, kemudian legislatif maupun nanti juga dengan yudikatif. Artinya itu hal yang harus diatur oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetapi terkait dengan PDAM, karena kuasa pemilik modal saya itu adalah bupati selaku kuasa pemilik modal, dan di BUMD, di PDAM itu dalam teori perusahaan itu ada namanya agency teori. Nah, agency teori ini adalah bagaimana perusahaan ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan apabila agen-agen yang mempengaruhi efektivitas maupun keberlanjutan perusahaan ini betul-betul dijaga. Nah, di PDAM ini ada beberapa agent. Yang pertama tentunya adalah pemilik. Dalam hal ini adalah bupati selaku kepala daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen. Ada direksi, ada dewan pengawas, ada pegawai, jajaran manajer ke bawah, manajer cabang, manajer unit sampai dengan pegawai itu merupakan agensi juga. Kemudian ada eksternal juga ya agensi, ada DPRD ya, kemudian ada masyarakat. Lah, siapa sih DPRD masyarakat ini? Mereka adalah shareholder, mereka adalah pemegang saham daripada BUMD ini karena milik daripada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Nah, maka dari itu sudah menjadi kewajiban direksi untuk membackup agensi problem atau problem-problem agensi, baik itu di pemilik maupun di stakeholder dan shareholder tadi, dan termasuk juga di masyarakat. Nah, kebetulan kuasa pemilik modal ketika ada rapat tinjauan manajemen itu memberikan kewenangan, memberikan tugas ya Pak Direktur untuk tetap menjaga efektivitas dan PDAM ini, tolong untuk agensi program ini di-manage secara baik. Nah, jadi di-manage secara baik, bagaimana kita melayani pelanggan, bagaimana kita menggerakkan potensi-potensi yang ada di masyarakat agar PDAM menjadi lebih dikenal dan lebih bermanfaat. Jadi tugas-tugas yang diberikan, kenapa sih Pak Dirut dipilih menjadi
apa itu namanya ketua hari jadi? Ya karena ini untuk melapis daripada agency problem gitu. Tugas daripada KPM kepada direksi untuk melapis agency problem karena ada keagenan di masyarakat ini yang muncul, yang perintah bupati untuk membudayakan budaya dilapis oleh Dirut PDAM. Kemudian kenapa sering aktif-aktif di pengajian, di kegiatan-kegiatan taklim? Ya, karena ini juga perintah dari KPM untuk melapis agency problem, ya kita lakukan. Kita silaturahmi. Jadi tidak ada di dalam batin kami, di dalam mindset kami, tupoksi kami bahwa PDAM apalagi di PDAM mengambil proporsi wakil bupati, itu tidak ada. Jadi kami semata-mata melaksanakan tugas keagenan yang diberikan oleh bupati selaku kuasa pemilu dalam rangka mengembangkan Perumdam. Nah, kalau menurut LH ada disharmoni itu benar nggak sebenarnya? Ya, Secara kelembagaan. ya, saya tidak melihat seperti apa yang dimaksud dengan disharmoni itu. Saya kurang begitu mengerti. Tetapi yang saya lihat, saya amati di dalam rapat-rapat Perumdam, rapat-rapat tinjauan manajemen, bahkan ketika saya juga apa itu namanya berkoordinasi dengan unsur pemerintah kabupaten, saya memang tidak pernah melihat beliau itu ada di ruangannya, begitu kan? Itu dekat musola itu. Saya beberapa kali memang tidak melihat keberadaan beliau. Tetapi kan itu bukan domain kami untuk apa itu mengurusi ataupun mengecek. Ini kan hanya informasi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan apa sebetulnya sempat ada yang tanya ke saya, apakah sebetulnya ada konflik antara apa pribadi Pak Luki dengan Bu Nina? Saya juga nggak tahu. Apakah ada konflik antara Pak Luki dengan Dirut PDAM secara pribadi? Oh, saya juga nggak tahu karena pengalaman saya sendiri sebelum saya ketemu Bu Nina waktu wawancara, saya justru sudah pernah silaturahmi dan ketemu dengan Pak Luki Hakim. Sudah kenal sudah kenal lebih dulu gitu. Jadi saya pikir tidak ada masalah buat kami dan seharusnya tidak perlu istilahnya menyentil apakah saya merebut proporsi wakil. Saya kira itu hal yang jauh dari pemikiran kami lah karena kami berbeda entitas. Nah, baik Pak De. Ini kan netizen melihat gitu bahwa tidak baik-baik saja antara bupati dan wakil bupati. Sementara bupati pernah juga memberikan statement bahwa sebenarnya kami baik-baik saja gitu secara personal. Bahkan Luki Hakim juga menganggap tidak ada masalah secara personal, tetapi secara kelembagaan ada masalah. Adapun sekarang ada persaingan atau tidak, kata Luki Hakim tidak ada, nah, kan? Tapi mungkin nanti pada 2024 ada. Artinya itu ada lampu hijau dari Luki Hakim bahwa Luki Hakim ingin menjadi pesaing bupati di apa namanya hajat politik yang nanti gitu loh. Nah, sehingga upaya-upaya ketidakharmonisan ini diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Apakah Pak Dirut sebagai taruhlah tadi ngomongin PDAM gitu ya, yang selama ini juga sering ditugaskan itu melihat bahwa ada upaya tidak entah siapapun itu atau apapun untuk mendowngrade bupati gitu loh agar kalah dengan si LH itu atau gimana? Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kapasitas saya itu adalah di PDAM yang memiliki agensi, memiliki beberapa stakeholder yang mempengaruhi efisiensi, efektivitas maupun sustainable daripada perusahaan. Nah, di luar itu maksud saya. Ya, bupati memberikan tugas itu. Jadi saya tidak ada keinginan, apalagi sampai pemikiran, apalagi sampai konsep untuk masuk kepada ranah politik. Itu sama sekali tidak dalam fatsun etika Perumdam Tirta Dharma Ayu atau PDAM Indramayu. Selaku profesional direksi yang saya juga pernah berada di Gerobokan, Pangkal Pinang, Jember, ya itu saya lakukan terus untuk membackup tugas-tugas yang diperintahkan oleh KPM untuk membackup agensi problem yang ada di PDAM. Nah, kebetulan saja ketika saya menjadi Dirut Perumdam Tirta Dharma Ayu ini, saya sudah memiliki banyak pengalaman studi case study atau studi kasus, studi permasalahan baik ketika di Gerobokan, di Jember, bagaimana sih kita
membantu kuasa pemilik modal ini di dalam rangka menelurkan beberapa program. Nah, jadi selain memang sebagai Direktur PDAM dalam rangka membackup agensi problem tadi, kita memang sering diajak diskusi. Ya, saat diskusi ini istilahnya pribadilah, kedekatan antara seorang direksi dengan pemilik. Ya. Tapi dalam proporsi untuk membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah maupun tugas-tugas ke-PDAM-an. Lah, kenapa saya sering diajak diskusi? Ya karena saya pengalaman di beberapa daerah. Kemudian saya juga memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung karena doktor hukum saya adalah doktor hukum kebijakan publik. Bahkan saya juga pernah menjadi tim ahli percepatan pembangunan Bupati Bondowoso di bidang lingkungan. Jadi saya mengerti beberapa kegiatan-kegiatan, bagaimana merencanakan apa itu namanya musrengbang, anggaran proporsional, rasio-rasio agar untuk meningkatkan sukses dari pemerintah ini. Nah, diskusi-diskusi itulah kita lakukan. Lah, kan kebetulan Ibu Bupati itu juga belum membentuk tim ahli. Sehingga sebetulnya kalau secara pribadi saya itu rugi. Kenapa? Saya digaji untuk PDAM tapi kerja saya 24 jam gitu. Ya kan? Yang lain juga. Ya, dikerjakan yang lain. Kalau boleh milih, saya mendingan di PDAM. Saya berangkat jam 8 sesuai dengan peraturan atau 7.30, saya pulang jam 4 atau jam 5. Kalaupun lembur, ada kebocoran, itu insidental, itu kita lakukan. Tetapi kerja saya itu 24 jam, bahkan teman-teman juga mengerti, kadang ada tugas-tugas semata-mata saya lakukan agar kelancaran fungsi PDAM, fungsi pemerintahan ini bisa berjalan. Itu semata-mata karena memang saya ingin nitip ke awak lah, ibarat kata itu nitip ke awak. Karena lagi ke tadi Pak Dirut, ada nggak upaya dari luar mendowngrade bupati itu karena kelihatannya kan selalu dikonflikkan gitu loh. Ya, saya kira ini mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya itu hanya misinformasi aja, misleading informasi. Orang mengira bahwa Dirut itu ambil proporsi ini jadi ketua Askap. Ada media yang menggoreng kursi Wabub digantikan oleh Dirut PDAM, padahal tidak. Teman-teman daripada sepak bola, karena tahu dulu saya pernah jadi manajer Persipur, dulu saya pernah menjadi manajer Persis Jember, jadi saya itu memang hobi bola gitu. Sehingga ketika ada teman-teman bola yang kebetulan di PDAM itu juga langganan juara bola meminta saya untuk nyalon ketua Askap, ya karena itu hobi saya dan itu diizinkan oleh pemilik, ya saya lakukan. Dan jangan keliru ketika orang mengatakan bahwa di Askap hanya makan anggaran, tidak. Justru ketika Porprov kemarin itu anggaran dari KONI itu belum turun untuk pra-Porprov maupun juga untuk futsal. Saya menalangi dari uang pribadi, bukan dari uang PDAM. Nah, itu kemudian kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa di SPJ-kan di PDAM, saya juga ngerti aturan. Nggak mungkin itu saya gunakan uang PDAM. Nah, Persindra segala macam kita bantu tanpa uang PDAM. Kenapa itu saya lakukan? Karena semata-mata profesional saya untuk menekan agensi problem ini, karena saya bukan putra daerah. Jadi kalau saya bukan putra daerah, saya ingin mencari saudara, apakah itu salah? Saya sudah diberi kesempatan meneteskan keringat pengabdian di Indramayu, saya baik dengan masyarakat Indramayu, mendukung program-program Indramayu, apakah salah? Kan saya kira hal itu menurut pendapat saya ya kita ambil sisi manfaat positifnya saja. Jadi kalau hitungan bisnis ya rugi saya, gajinya satu tapi kerjaannya saya banyak. Tetapi karena saya merasa saya diberi kesempatan di bumi Wiraludra ini oleh masyarakat melalui bupati sebagai Dirut PDAM, sumbangsi saya apa? Kalau tidak saya melayani masyarakat dan mengerjakan tugas-tugas KPM. Ya artinya berarti menurut Pak D kira-kira nih ada nggak upaya pihak lain gitu yang memang sengaja menjelekkan Pak Dirut gitu ya, atau juga upaya mendowngrade bupati karena ini mendekati 24, ada nggak kira-kira? Iya, saya kalau membaca sinyal-sinyalnya sih memang seperti itu. Ada, seperti ya ketika selesai gelaran tari topeng, setiap saya mengupload program-program PDAM itu yang netizen yang pro dan kontra juga banyak, tapi saya layani semua. Sepanjang itu berkaitan dengan tupoksi saya jawab. Misalkan dia ngeluh airnya ngacir, kita punya URC, silakan
gunakan. Di luar itu misalnya? Ya, misalkan di luar itu dia menanya hubungan harmonisasi, ya saya tidak ngerti. Kalau dia tanya kenapa terjadi taruh topeng, ya saya terangkan, gitu kan. Harusnya saya itu dihonor yang lebih, tetapi itu sudah menjadi semangat pengabdian saya untuk masyarakat. Nah ini kan Pak Dirut ini gambarnya di mana-mana nih ya. Masyarakat bahkan yang tadi nggak kenal jadi kenal semua, semua masyarakat gitu ya. Bahkan sampai tingkat menengah juga ke bawah sudah mulai mengenal Pak Dirut ini. Bahkan karena gambarnya ada di mana-mana dan di acara apapun ada gitu ya. Nah apakah kan karena ini adalah sudah mendekati tahun politik ya Pak Dirut ya. Apakah memang ada semacam niatan untuk juga ikut kontestasi di 24 nanti Pak Dirut ini? Ya, saya kira berpikirnya tidak sampai di situ. Yang pertama tadi melanjutkan melapis agensi problem itu, bahwa cakupan pelayanan PDAM air minum di Indramayu yang menjadi tugas tanggung jawab pemerintah daerah melalui PDAM itu masih di bawah 40% dari target yang harusnya 100%. Sehingga saya harus meluaskan problem. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, maka saya berusaha untuk mempromosikan mempromosikan PDAM dengan figur saya supaya masyarakat itu dekat. Saya berani mengekspos ataupun mempublish nomor WA saya supaya masyarakat itu mengerti tentang PDAM. Nah, kenapa fotonya selalu berdua? Ya memang kuasa pemilik modalnya satu, yaitu bupati. Direksinya kebetulan juga baru satu, yaitu saya selaku dirut. Nanti kalau dirteknya itu ada, kemudian dirumnya juga ada, saya bisa pasang bareng-bareng itu nggak ada masalah. Nah, jadi ini yang mohon pelanggan atau masyarakat mengerti bahwa tidak ada niatan untuk masuk di dalam dunia politik, tidak. Niat saya hanya mengabdi melaksanakan tugas KPM untuk melapis esensi problem dan melayani masyarakat karena saya nitip ke awak mencari saudara. Ini misalnya Pak Dirut, misalnya ada partai yang melirik nih Pak Dirut gitu loh. Wah ini lumayan bagus gitu Pak Dirut ini karena banyak di mana-mana dan sudah populer. Misalnya ditawarin gitu. Kira-kira gimana? Ya, saya tetap sesuai Contoh lah jadi wakil bupati calon gitu di 24 nanti. Ya, tanggal 4 November 2021 saya akan bersumpah untuk atas nama jabatan saya sebagai Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu atau PDAM dan punya program Debas. Ya, saya kepengen fokus untuk mensukseskan Debas ini dulu. Ini misalnya. Gitu nanti. Ya, jadi itu saya masih fokus itu, belum kepikiran ke kapabilitas politik, apalagi saya bukan putra daerah meskipun saya sudah sekarang domisili KTP Indramayu dan kepingin bersaudara dengan masyarakat Indramayu. Nah terakhir, saran atau bahkan tanggapan Pak Dirut nih terkait dengan posisi Luki Hakim sebagai wakil bupati mestinya harus gimana sih gitu? Mestinya itu. Ya, kalau sebagai backgroundnya saya orang legal, orang hukum, ya kembali kepada aturan undang-undang. Yang seperti saya katakan bahwa wakil bupati dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Itu pun dapat, artinya ada beberapa ketika wakilnya itu berhalangan atau tidak ada wakilnya, bupati itu single juga banyak daerah-daerah yang seperti itu. Dan pengalaman di 4 daerah saya PDAM, disharmoni ataupun berbeda kebijakan itu lumrah, wajar dan terjadi. Wajar ya. Nah, hanya saja yang 3 daerah yang terdahulu saya mengabdi di PDAM, ketika berbeda kebijakan, wakilnya tetap ngantor, gitu kan, tetap ada, tetap standby, ikut rapat-rapat segala macam. Nah, kemudian yang kedua, tugas daripada wakil kepala daerah itu membantu tugas bupati untuk memimpin pemerintahan, untuk melakukan pengawasan, itu membantu sifatnya. Ya, kata membantu otomatis harus ada mandat yang diberikan atau pendelegasian yang diberikan. Sehingga kalau ada statement bahwa saya mengambil proporsi wabub, saya ingin nyalon wabub bikin ganti dirut PDAM, itu tidak betul. Saya Adi dirut PDAM ya tetap melaksanakan fungsi dirut PDAM. Baik, terima kasih Pak Adi sudah hadir di Alma Corner. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang sangat menarik lagi di Alma Corner. Simak, oper, no baper.